Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Saya mengajak, mari kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan kita memuji kepada Allah atas limpahan nikmat. Alhamdulillah. Mungkin ringan di lidah, tapi insya Allah berat dalam timbangan kalimat ini. Hadir hati kita untuk sandarkan bahwa seluruh nikmat ini bukan kebetulan, dan fisik kita dan seluruh nikmat yang kita miliki berusaha mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur, Pak, ya. Jadi syukur itu paling tidak 3 rukunnya. Tidak disebut syukur kalau tidak sampai diri kita ini mendekat kepada diri, pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap bertambah waktu dan kesempatan buat kita hari ini masih dihidupkan, paling kurang bertambah pula semangat dan motivasi kita untuk investasi akhirat kita. Jangan main-main dengan waktu Bapak dan saudara sekalian, karena waktu tidak bisa digulung dan tidak bisa diundurkan. Setiap pertambahan waktu buat kita, hendaknya ada niat motivasi kita untuk berinvestasi untuk akhirat kita, untuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jemaah sekalian, kita semua sadar bahwa bukan yang terbaik dari kita yang paling panjang umur dan paling panjang waktunya bernapas, tapi orang yang paling terbaik di antara kita adalah orang yang menghargai waktunya, yang tidak boleh ada kesia-siaan dari setiap napas-napas kehidupan itu. Karena ini aset besar yang mesti kita hargai. Waktu ibadah ini jemaah sekalian aset besar buat kita. Kita syukuri. Biarlah pendek napas kita, tapi panjang karya dan kebaikan yang kita bisa hasilkan. Seperti banyak ulama-ulama besar, pendek umurnya, Pak, tapi karyanya dikenang sepanjang masa. Mari kita berkaya di demi apa yang bisa kita lakukan, sehingga umat menjadi saksi buat kita bahwa kita ada di tengah mereka. Minimal kita mendoakan saudara kita yang sedang berjuang, itu kebaikan amal soleh. Kita semangati orang yang loyo dalam beribadah. Kita tersenyum di hadapan saudara kita yang butuh senyum tulus buat kita. Kita berjabat tangan mereka, maka jabat tangan kita bisa menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita. Kita investasikan ini waktu kita, insya Allah setiap 5 kali, dan tidak pernah ada rasa bosan buat kita. Ini undangan terhormat dari Allah buat kita kaum muslimin, sebagai demonstrasi keimanan kita kepada Allah, salat berjamaah, untuk kita buktikan syahadat kita bahwa kita laki-laki beriman. Dan sudah jelas dari Nabi SAW bahwa laki-laki itu tempatnya berjamaah di masjid.
bukan di rumahnya. Insya Allah butuh kita senantiasa tambahkan penyemangat ibadah kita, yakni motivasi keimanan, motivasi ketaatan kesolehan. Karena kita mulai dengan beribadah itu, Bapak, Ibu, Saudara, bukan cuma sekedar sebuah kebiasaan. Waktu kemarin disolati Pak tokoh kita ini, Pak Azwar Hasan, imamnya sebagai tokoh besar di Makassar ini, saya bisik sesudah sholat karena dia mengucapkan kalimat usalli sunnatal janazah. Saya bilang, ini maaf Pak, apa tidak salah bahasanya itu? Ini bukan sunnah kalau sudah jenazah. Oh, jenazah itu fardu, itu wajib. Tidak ada ulama yang berpendapat bahwa salat jenazah itu sunnah, tapi diumumkan dalam bahasa Arab dengan mengatakan usalli sunnah. Ini kan keliru. Dan di masjid yang besar di Makassar itu tidak boleh seharusnya terjadi. Tapi saya yakin itu karena kebiasaan saja. Kita hati-hati. Demikian juga banyak perhatikan imam-imam ini di Makassar, ketika muazzinnya sudah mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis Allahu akbar, la ilaha illallah, banyak imam yang menambah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukankah ucapan iqamah itu sampai di situ saja? Qad qamatis shalah, qad qamatis Allahu akbar, la ilaha illallah, titik. Jangan lagi ditambah Muhammadar Rasulullah, Pak. Kenapa? Bagus maksud tapi bukan sambungannya. Ada sebagian imam kita yang mungkin, ya saya banyak dengar yang begitu di masjid-masjid. Begitu muazzin qad qamatis shalah, qad qamatis Allahu akbar, la ilaha illallah, imam juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, maka ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sesuatu yang bagus jika pada tempatnya. Jika bukan pada tempatnya, Pak, itu kejahatan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah uswah kita, dan Rasulullah adalah qudwah kita, dan Rasulullah imam kita. Ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka 4 minimal yang harus ada pada diri kita. Pertama, harus tasdik fima akhbarahu, membenarkan apa yang diberitakan Rasul. Yang kedua, ta'atu fima amarahu, mentaati perintahnya. Yang kedua, ijtinabu mana'an, menjauhi larangannya. Dan ada yang keempat, Pak, banyak orang tidak lulus di sini. Allah ta'budallah illa bima syara'a bih. Jangan sekali-sekali beribadah atas nama Allah tapi tidak di atas syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.